Kamu hanya mengintip sebuah mobil BMW yang bergoyang di malam hari. Namun, tidak disangka di dalamnya ternyata adalah pacarmu. Saat kamu bersiap untuk mengambil batu dan menghancurkan mobil itu, kejadian tak terduga pun terjadi. Ding! Terdeteksi bahwa di atas kepala host ada sedikit hijau. Memindai sistem di sekitar untukmu. Terdeteksi bahwa host memenuhi syarat untuk sistem kebangkitan tingkat dewa. Selama host berbelanja di tempat malam, sistem akan mengembalikan 10 kali lipat. Silakan berbelanja dalam waktu setengah jam. Jika tidak, akan dibatalkan secara otomatis. Kamu mengira itu karena terlalu marah. Terjadi halusinasi pendengaran. Namun, pada saat itu, kamu mendengar suara pria dan wanita berbicara lagi. Lindong, anak miskin itu. Seumur hidup tidak mungkin membuatku duduk di mobil BMW sambil menangis. Kamu memang yang terbaik, Wang. Kamu sangat marah. Demi membeli cincin berlian untuk pacarmu, kamu menghabiskan semua tabunganmu. Sekarang malah dikhianati. Dengan sikap setengah percaya, kamu bersiap untuk mencoba pergi ke tempat malam. Bahkan jika itu palsu, setidaknya bisa meredakan kemarahanmu. Bagaimanapun juga, sudah punya uang. Wanita seperti Fang Shui ini apa sih? Memikirkan hal ini, kamu segera berdiri dengan bersemangat. Tidak peduli dengan pasangan brengsek ini. Langsung berjalan keluar. Tapi harus pergi ke klub malam untuk mendapatkan pengembalian. Kamu memindai sepeda berbagi. Langsung menuju tujuan. Untuk mengejar waktu. Hampir saja membuat percikan api. Toko pijat romantis merah. Salah satu tempat pijat yang cukup terkenal di sekitar sini. Di dalamnya banyak wanita cantik. Pelayanan yang baik. Konon paket Kaisar Giok akan ada 4 wanita cantik. Memberikan layanan pijat dari kepala hingga kaki sekaligus. Semua layanan dicoba. Bahkan akan mengupas anggur dan memberikannya ke mulutmu. Inilah yang disebut uang bisa melakukan segalanya. Dulu tempat konsumsi seperti ini. Kamu bahkan tidak berani melihatnya. Sekarang kamu akan berbelanja besar di sini. Hei, hei, hei. Ada apa? Kenapa kamu berhenti di depan toko kami dengan sepeda berbagi? Segera pergi dengan sepeda itu. Kamu awalnya tertegun sejenak. Kemudian kamu sadar. Penjaga keamanan tua ini merendahkan orang lain. Sebuah uang kertas dilemparkan ke wajahnya. Asalkan kamu parkir sepeda sewa ini dengan baik. 100 yuan ini akan menjadi milikmu. Mata penjaga tua itu melotot lebar. Di detik berikutnya, 2 tangan yang bergerak. Tiba-tiba menangkap 100 yuan itu. Saya akan segera memarkir mobil Anda. Tiba-tiba penjaga tua itu seolah teringat sesuatu. Berteriak ke dalam toko. 1 tamu istimewa. Bos, silakan masuk. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ding. Mendeteksi bahwa pemilik menghabiskan 100 yuan di tempat hiburan malam. Pengembalian 10 kali lipat berhasil. 1000 yuan masuk ke rekening bank. Melihat pesan masuk di ponsel. Kamu menghela napas lega di dalam hati. Untungnya kamu bertaruh pada sistem yang benar. Benar-benar mendapatkan pengembalian 10 kali lipat. Jika tidak, 100 yuan ini akan sia-sia untuk penjaga tua itu. Di detik berikutnya, kamu melangkah dengan percaya diri masuk ke tempat pijat. Di mana para VIP? Dada. Segera muncul seorang wanita cantik berusia sekitar 30 tahun. Ibu muda yang masih menawan. Berjalan keluar dengan menggoyangkan pinggulnya. Dia memiliki postur yang anggun. Dengan lekukan yang menawan. Selamat datang di Romansa Merah. Saya adalah manajer, Su Mei Mei. Panggil saya Xiao Su saja. Xiao Su. Tulang saya hampir lemas. Lalu kamu mengangguk. Dan tidak bisa menahan untuk menelan ludah. Tidak heran orang kaya sering mengunjungi tempat seperti ini. Menyadari kamu menatapnya dengan tajam. Su Mei Mei tertawa kecil. Dengan malu-malu menutupi mulutnya. Sebenarnya dia sedang mengamati kamu. Di awal 20-an. Mengenakan barang-barang murah. Sudah beberapa hari tidak mencuci rambut. Dan memiliki tatapan seperti serigala melihat daging. Ini disebut tamu istimewa? Su Mei Mei mengernyitkan dahi. Ekspresinya sedikit tidak puas. Biasanya, tamu yang dia layani adalah para bos besar. Mengenakan merek-merek terkenal. Tidak tahu dari mana datangnya orang miskin ini. Badannya hampir bau. Tampan? Ini pertama kali kamu datang ke sini, kan? Apakah saya perlu memperkenalkan paket-paket yang kami miliki di sini? Kau cukup cerdik. Tentu saja dia mendengar nada dingin dalam suaranya. Namun, dia tidak terburu-buru untuk marah. Kamu percaya? Dalam waktu kurang dari setengah jam, wanita ini akan sama seperti Pak Satpam. Tidak perlu. Hanya pijat seluruh tubuh seharga 888. Mendengar kata-kata ini, Su Mei Mei sedikit terkejut. Dia berbalik dan melihatmu 2 kali lebih banyak. Langsung menyebut paket seharga 888. Dia bahkan mengira kamu paling banyak menghabiskan. 188 atau pergi begitu saja. Apa mungkin dia salah lihat? Anak ini sebenarnya adalah seorang anak kaya yang tersembunyi. Dengan cepat, Su Mei Mei menggelengkan kepala lagi. Seluruh tubuhmu tidak lebih dari 200 yuan. Tidak mungkin dia orang kaya. Mungkin baru saja gajian dan berpura-pura kaya untuk bersenang-senang.
Di sini, kita harus membayar terlebih dahulu sebelum menikmati layanan. Tolong, bisa kamu pindai? Kamu langsung bayar saja. 1.888 yuan. Tanpa kamu sadari, pada saat kamu berbelanja, sistem juga mengeluarkan suara pemberitahuan. Terdeteksi bahwa pemilik menghabiskan 888 yuan di tempat hiburan malam. Pengembalian 10 kali lipat berhasil. 8.880 yuan telah masuk ke rekening bank. Saldo saat ini adalah 8.992 yuan. Ini sudah hampir 10.000 yuan. Hatimu merasa senang. Uang datang lebih cepat daripada aku bekerja selama 3 bulan terakhir. Namun, ekspresi sedikit bersemangat dan tanganmu yang bergetar. Di mata Su Meimei, itu justru terlihat seperti rasa sakit dan pelit. Tidak bisa menahan, dia menggelengkan kepala. Kemudian dia memberikan sebuah kartu kepadamu. Setelah mengatakannya, dia pergi tanpa menoleh. Sungguh membuang-buang waktuku. Melihat sosok Su Meimei yang marah, kamu tersenyum lembut. Kemudian, kamu membawa kartu itu dan menemukan ruangan 996. Tak lama kemudian, seorang teknisi wanita berpakaian seragam coklat. Dengan tubuh ramping, dia masuk ke dalam. Selamat datang, tamu istimewa. Saya adalah teknisi nomor 8, Xiao Ting. Senang bisa melayani Anda. Xiaoro berkata dengan senang hati. Tapi kepala bahkan tidak ingin diangkat sedikit pun. Jelas-jelas tidak ingin memberimu pijatan. Seperti kamu yang berpakaian kumuh dan bau. Orang seperti itu tidak akan menghasilkan keuntungan. Maaf, tolong ganti dengan yang lain. Kamu berbaring di atas tempat tidur air yang dingin. Matamu bahkan tidak terbuka. Langsung melambaikan tangan. Mendengar kata-kata ini, Xiaoro menggulung matanya. Langsung pergi dari ruang VIP. Masih ingin mengganti satu lagi. Aku bahkan tidak ingin melayani orang miskin sepertimu. Melihat itu, dalam hati semakin meremehkan. Wanita yang hanya tersenyum ketika diberi uang. Benar-benar menganggap dirinya sebagai hidangan. Kamu memang ingin mendapatkan koin melalui pengeluaran. Tapi juga tidak ingin memberikan uang kepada wanita seperti ini. Kemudian, 3 terapis masuk ke 996 secara berturut-turut. Tapi semua ditolak olehmu. Ganti lagi, ganti lagi. Tidak bisa, tidak bisa. Setelah berputar, seluruh romansa merah tidak ada yang mau memijatmu. Hingga akhirnya Su Meimei tidak punya pilihan. Memaksa seorang terapis baru untuk masuk ke kamarmu dengan terpaksa. Halo, saya adalah teknisi nomor 21, Ting Ting. Senang bisa melayani Anda. Yang terlihat adalah seorang gadis dengan tubuh agak kurus. Gadis lembut yang tidak berani menatap saat berbicara. Terlihat berusia 20-an. Wajah bayi, polos dan naif. Bicara dengan suara pelan. Dan masih mengikat rambutnya dengan ekor kuda. Anda langsung merasa segar. Tidak melihat kebencian dari orang itu terhadap diri Anda. Hanya ada ketegangan dan gemetar. Sangat mungkin ini adalah pertama kalinya dia memijat orang. Ditarik oleh Su Meimei untuk menggantikan. Baiklah, kamu saja. Ting Ting terkejut sejenak. Tidak menyangka kamu akan memilih diri sendiri. Selain terkejut, juga merasa beruntung. Terima kasih, Kak. Saya pasti akan memijat dengan baik. Dengan cepat, 2 tangan kecil yang lembut dan putih segera memijat di kedua sisi kepala Anda. Sensasi dingin dan lembut segera menyebar ke seluruh tubuh. Menekan ke bawah di bahu. Anda tidak bisa menahan napas. Mengingat betapa seringnya bos memarahi selama bekerja dalam beberapa hari ini. Terpikir lagi tentang uang kecil 10.000 di rekening bank. Nyaman. Inilah yang disebut kehidupan. Setelah satu rangkaian proses, kamu berkeringat deras. Seluruh wajahmu merah merona. Mustahil. Tubuh terlalu lemah. Tidak pernah berolahraga. Melihat kamu yang berkeringat deras, Ting Ting tidak bisa menahan tawa. Kakak, jika kamu merasa sakit, aku akan mengurangi kekuatanku sedikit. Tidak sakit, tidak sakit, lanjutkan saja. Di depan wanita, mana bisa bilang tidak? Ting Ting, pijat ini masih berapa lama lagi selesai? Sekitar setengah jam lagi. Ya. Ting Ting melihat ekspresi. Dengan hati-hati mengambil sehelai sapu tangan hangat. Berbaring di tepi tempat tidur untuk mengelap keringatmu. Dari sudut ini, kamu bisa melihat sesuatu. Astaga, petir yang sangat besar. Tidak terlihat. Ting Ting ini tidak terlalu tua. Modalnya cukup besar. Kamu menelan ludah. Menghirup aroma harum di udara. Dalam hati terasa gatal. Menyadari keanehanmu. Wajah Ting Ting sedikit memerah. Seperti di industri mereka ini. Asalkan uangnya ada. Siapa yang tidak ingin mendapatkan uang tambahan? Ting Ting, tolong bicara dengan manajermu. Saya ingin mengganti paket. Ganti dengan paket 1688 yang kunci minyak esensial seluruh tubuh. Tambah 3 jam lagi. Apa? Ting Ting terdiam sejenak. Tidak percaya dengan telinganya sendiri. Sama sekali tidak menyangka kamu akan menambah uang. Di detik berikutnya melihat celana jeansmu yang sudah memudar. Tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan. Kak, di sini biayanya agak mahal. Di luar tambah 1 set menu Cina 100.
Romansa merah adalah 300. Bukankah ini kebetulan? Kakak memang suka yang mahal. Kalau tidak mahal, saya juga tidak senang. Segera panggil manajer kalian ke sini. Tidak lama kemudian, wanita muda berpenampilan menawan itu masuk ke dalam ruangan. Kali ini sikap Su Meimei jelas jauh lebih baik. Tampan, apakah Anda yakin ingin meningkatkan paket? Masih ada waktu tambahan. Jangan buang-buang waktu. Segera pindai kode. Kamu melambaikan tangan dengan tidak sabar. Tidak memberikan ekspresi yang baik. Dering. Tercatat 3.000 yuan. 3.000. Tampan, Anda memberikan lebih. Yang lebih itu dianggap sebagai uang tip. Jangan mengganggu di sini sebentar. Mungkin mereka akan memanggilmu lagi. Setelah itu dia berkata, kamu meletakkan sapu tangan di atas mata. Tidak melihat, hati pun tenang. Sementara itu, suara pemberitahuan sistem terdengar lagi. Mendeteksi bahwa pemilik menghabiskan 3.000 yuan di tempat hiburan malam. Pengembalian 10 kali lipat berhasil. Saldo kartu bank tercatat 30.000 yuan. Saldo saat ini 35.992 yuan. Wah, luar biasa. Ini hampir 40.000 yuan. Jantungmu berdebar kencang. Namun tidak terlihat di wajahmu. Semakin datar, semakin datar. Seolah-olah menghabiskan 3.000 yuan sama seperti 30 yuan. Su Meimei melihat situasi itu. Dalam hati dia bergumam. Sial, saya tidak akan buta terhadap hal-hal yang penting. Hampir saja melepaskan ikan besar. Kamu sudah menghabiskan 4 atau 5.000 bolak-balik. Tidak berkedip sedikit pun. Jangan-jangan dia benar-benar anak orang kaya. Hal. Kamu layani bos ini dengan baik. Jika ada yang perlu, silakan katakan padaku. Aku selalu di sini. Di permukaan, dia sedang memberitahu Ting Ting. Sebenarnya, dia sedang berusaha menyenangkan Lindong. Dia langsung melihat bahwa Ting Ting sangat cocok untukmu. Jika Ting Ting lebih banyak membisikkan di telingamu, mungkin kamu bisa mendapatkan beberapa ribu lagi. Kenapa harus banyak bicara? Kamu menarik sapu tangan itu dengan cepat. Dengan dahi berkerut, dia berkata, kebutuhan terbesarku sekarang adalah kamu segera pergi. Aku pergi. Su Meimei segera mengangguk. Dia berbalik dan pergi. Tak disangka, pada saat itu, kamu tiba-tiba menggenggam tangan kecil Ting Ting. Sambil tersenyum, kamu berkata, cantik, tadi kamu memijat dengan baik. Mari kita tambah WeChat. Baik, bro. Saya akan memindai kode QR Anda. Wajah Ting Ting memerah malu. Ini adalah pertama kalinya dia memijat orang. Ini juga pertama kalinya dia menambah WeChat pelanggan. Detik berikutnya, suara notifikasi dari ponsel membuat Ting Ting terkejut. Seketika, terasa sensasi lembut dan licin. Kakak, ini kamu sedang melakukan apa? Kamu sambil mengusap tangan kecilnya. Sambil tersenyum santai. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Jika aku merasa nyaman, aku suka menghabiskan uang. 5.000 yuan ini adalah uang tip untukmu. Su Meimei yang baru sampai di pintu terhuyung. Hampir jatuh terjerembab. Kamu memberi tip 5.000 yuan. Lindong ini terlalu berani. Ya? Terima kasih, Kak. Ting Ting sangat terharu. Setengah tubuhnya bersandar di lenganmu. Seketika, muncul rasa lembut dan licin. Rasanya membuat orang melayang. Manajer Su, apakah kamu masih ada urusan? Jika tidak ada, jangan mendengarkan dari luar. Aku masih ingin berbicara rahasia dengan Ting Ting. Su Meimei dimarahi habis-habisan. Tidak hanya tidak merasa benci sedikit pun. Sebaliknya, hatinya terasa hangat. Orang kaya ketika memarahi orang selalu begitu santai dan berkelas. Sementara itu, kamu juga merasakan ponsel bergetar. Mengeluarkannya dan melihat. Ternyata pengembalian uang sudah masuk lagi. Terdeteksi bahwa pemilik menghabiskan 5.000 yuan di tempat hiburan malam. Pengembalian 10 kali lipat berhasil. Uang 000 yuan masuk rekening bank. Saldo saat ini 80.992 yuan. 000 yuan sudah hampir mencapai 100.000. Sistem ini memang sangat baik. Semakin banyak yang dibelanjakan, semakin cepat mendapatkan uang. Melakukan ini beberapa kali, segera bisa mendapatkan 100.000. 100.000 masih belum cukup. Cara ini terlalu tidak efisien. Harus dilakukan sekaligus sampai penuh. Hal. Apakah kita bisa membuat kartu dan mengisi ulang di sini? Tentu saja. Semakin banyak yang diisi, semakin banyak yang diberikan. Masih ada pembagian tingkatnya. Mengisi 2.000 adalah anggota biasa. 5.000 adalah anggota perak. 000 adalah anggota emas. Kamu tidak ada niat untuk mendengarkan lebih lanjut. Langsung melambaikan tangan. Jangan bicarakan itu. Katakan saja berapa banyak yang harus diisi untuk tingkat tertinggi. Mengisi 100.000 adalah anggota tertinggi. Hong Langmen sudah beroperasi selama bertahun-tahun. Totalnya hanya 3 orang. Kalau begitu saya akan mengisi yang ini. Panggil Su Meimei ke sini. Kakak, apa yang Anda butuhkan? Detik berikutnya, pintu ruang VIP terbuka. Aroma harum menyambut. Sebuah sosok menggoda mendekat. Seolah ingin langsung duduk di pangkuanmu. Melihat Su Meimei yang penuh semangat.
Sudut bibirmu sedikit terangkat. Wanita ini memang terlihat tertarik pada uang. Saat masuk, dia acuh tak acuh. Sekarang hanya kurang melompat ke pelukanmu. Manajer Su, Kak Dong ingin membuat kartu. Ting-ting sambil memijatmu. Sambil berkata dengan hati-hati. Su Mei Mei langsung terlihat cerah. Ini kabar baik. Red Romance memang butuh pelanggan dermawan seperti Kak Dong. Begitu melihat Kak Dong, dia tampan dan menawan. Karismatik dan menawan. Manajer Su, saya ingin mendaftar sebagai anggota VIP di sini. Apa tidak ada layanan tambahan yang diberikan? Diberikan. Tentu saja diberikan. Dia tidak merasa kamu pelit. Sebaliknya, dia menganggapmu orang kaya. Akan menikmati layanan kelas ini. Berapapun uang yang dikeluarkan, dia tidak peduli. Yang terpenting adalah nilai emosional harus tepat. Dongge, tolong tunggu sebentar. Saya segera pergi menyiapkan. Setelah selesai berbicara, Su Mei Mei mengangkat kedua kakinya yang panjang. Dengan sengaja melambai di depan matamu. Takut tidak melihat tanda yang dia buat. Su Mei Mei tertawa terbahak-bahak. Dia keluar dengan langkah goyang. Begitu keluar, dia langsung tertegun. Di depan pintu ada 7 atau 8 terapis. Masing-masing adalah kecantikan yang langka. Mereka menatap penuh harap ke arah ruangan di belakang Su Mei Mei. Wajah yang bernama Xiao Ro penuh dengan kesedihan dan permohonan. Manajer, terapis di ruangan 996 seharusnya saya. Semua ini karena saya tidak mahir. Membuat bos marah. Tolong katakan sesuatu yang baik. Biarkan saya juga masuk untuk melayani. Liu Xiaoro yang memulai ini. Terapis lainnya juga mulai merayu. Kami mohon. Manajer, uang tidak bisa hanya diambil oleh Ting Ting. Saya ingin masuk untuk meminta maaf secara langsung. Su Mei Mei menggulung matanya. Sudah. Nanti kalian semua masuk bersamaku. Tergantung apakah tamu mau atau tidak. Itu tergantung pada penampilan kalian. Beberapa menit berlalu. Pintu 996 dibuka. Su Mei Mei masuk dengan mendorong troli kecil yang penuh hadiah. Dan sebuah kartu hitam yang sangat mengesankan. Nama Lindong hanya terukir di atasnya. Su Mei Mei mengangkatnya dengan kedua tangan. Dengan hormat menyerahkannya di depanmu. Halo, Dongge. Selamat, Anda telah menjadi anggota VIP Romansa Merah. Nikmati layanan terbaik di tempat pijat ini. Kami memberikan layanan tanpa batas waktu dari Yang Mulia Kaisar Giok secara gratis. Kapanpun Anda ingin, itu bisa didapatkan. Jika ada kebutuhan, silakan sampaikan. Belum selesai berbicara. Su Mei Mei berbalik. 7 atau 8 terapis wanita yang cantik dan berbadan proporsional. Mereka tersenyum saat masuk, tatapan mereka seperti serigala melihat daging. Terapis wanita lainnya juga langsung mendekat. Yang ini memijat bahu, yang itu memijat kaki. Mereka berusaha sekuat tenaga. Layanan yang sekarang ini benar-benar berbeda jauh dari saat baru masuk. Sangat nyaman, membuatmu merasa melayang. Dongge, apakah tekanan ini sudah pas? Dongge, bolehkah dia menambahkan WeChat-mu? Kamu juga tidak melawan. Tak lama kemudian, kamu sudah mencapai puncak kehidupan. Seluruh tubuhmu, 36.000 pori-pori merasa sangat nyaman. Sekalian, kamu juga melihat pesan dengan senang hati. Terdeteksi bahwa pemilik menghabiskan 50.000 yuan di tempat hiburan malam. Pengembalian 10 kali lipat berhasil. Uang 500.000 yuan masuk ke rekening bank. Saldo saat ini 980.992 yuan. 980.000. Dalam waktu singkat beberapa jam, kamu langsung menjadi jutawan. Dering. Saat itu, ponselmu berbunyi. Itu telepon dari Fang Shui. Wanita ini masih punya muka untuk meneleponku. Kamu mendengus dingin. Ekspresimu sedikit meremehkan. Saat ini berbeda dari sebelumnya. Detik berikutnya, kamu mengangkat telepon. Lindong, kamu sedang apa? Kenapa ini begitu berisik? Kamu pergi kemana? Hari ini adalah ulang tahun pertama kita berpacaran. Kamu tidak akan lupa membelikanku hadiah, kan? Masih berpura-pura di depanku. Kamu marah sampai gigi bergetar. Melihat kamu marah sebesar ini, Ting Ting dan yang lainnya juga sangat peka. Mempercepat gerakan di tangannya. Suaranya manja dan menggoda. Dongge, apakah kekuatan ini sudah cukup, Tuan? Dongge, bolehkah aku memberi kamu anggur? Di ujung telepon hanya ada keheningan. Kemudian terdengar teriakan marah. Lindong, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dari mana kamu punya keberanian untuk mendekati wanita di tempat seperti itu? Dan dari suara, sepertinya tidak hanya satu. Itu adalah sekelompok. Di detik berikutnya, dari sana terdengar jawabanmu yang santai. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja, aku melakukan apa yang ingin aku lakukan. Lindong, aku benar-benar buta pada waktu itu. Sampai-sampai bersamamu. Seandainya aku tahu lebih awal. Baru saja mengucapkan setengah. Kamu melanjutkan kata-kataku. Seandainya aku tahu, kamu seharusnya langsung mencari pria BMW. Benar, kan? Apa? Fang Shui terdiam sejenak. Ekspresinya sedikit panik. Lindong adalah seorang yang sangat payah. Sialan.
Bagaimana orang ini bisa tahu? Kamu mendengus dingin. Benarkah kamu pikir aku tidak tahu tentang urusanmu yang remeh itu? Kamu telah membuatku dipermalukan dengan sangat besar. Sekarang masih berpura-pura kasihan di sini. Membuat teknisi wanita yang memijatnya terkejut. Mengapa harus melepaskan Lindong, tuan muda yang tampan dan kaya raya, pergi keluar untuk menggoda pria lain? Dongge, dia 36 dm. Aku juga ingin menjadi pacarmu, Dongge. Saya 170 cm tanpa sepatu. Kaki panjang. Biasanya suka memakai stocking hitam. Suara sekelompok wanita yang mendekat membuat Fang Shui bingung lagi. Apakah sekelompok wanita ini tidak waras? Lindong adalah seorang yang sangat tidak beruntung mengenai mereka yang berusaha menyenangkan. Su Meimei memang memiliki pandangan yang baik, dengan sengaja mendekat padamu. Berkata sambil tersenyum. Juga ingin menjadi pacarmu? Dongge, Dongge. Terima kasih telah mengisi ulang 100.000 di toko kami. Mulai sekarang Anda adalah anggota istimewa di tempat pijat Red Romance. Nikmati layanan terbaik. Semua terapis dapat dipilih sesuka hati. Berapa? 100.000. Mendengar angka ini, mata Fang Shui menyusut. Mengambil ponsel dan mulai bertanya. Lindong, apa maksudmu? Dari mana kamu mendapatkan uang 100.000? Kamu mencibir. Langsung memutuskan telepon. Fang Shui mendengarkan suara beep-beep. Hampir saja paru-parunya meledak karena marah. Sementara itu, tempat pijat romantis merah. Anda melakukan gerakan yang sangat lancar. Langsung membuat terapis cantik itu terpesona. Tentu saja, yang basah adalah mata. Tulang. Wanita seperti ini sama sekali tidak layak untuk Anda. Benar. Yang lama disingkirkan, yang baru pun didatangkan. Wanita itu terlalu bodoh. Kakak dong. Jika Anda memiliki kebutuhan, silakan katakan. Sebenarnya dia juga lajang. Untuk semua wanita cantik yang mendekat ini, kamu juga tidak sopan sama sekali. Menerima semuanya tanpa kecuali. Semangat yang tidak bisa Anda rasakan di Fang Shui. Anda telah menikmati waktu yang cukup di sini. Wanita-wanita ini lebih cantik daripada Fang Shui. Mereka juga melayani dengan baik. 2 kata. Nyaman. Sudah menghabiskan waktu selama 2 jam. Anda baru saja enggan membiarkan mereka berhenti. Terima kasih atas kerja kerasnya. Hari ini saya senang. Semua orang menerima tip. Kebiasaan memberi tip kecil. Mendengar 2 kata ini, semua orang langsung bersinar matanya. Lalu mereka panik mengeluarkan ponsel. Berebut untuk menambahkan Anda sebagai teman. Mereka telah melayani dengan penuh semangat hingga sekarang. Bukankah ini semua untuk momen ini? Dengan cepat, sekelompok terapis wanita menunjukkan senyum bersemangat. 6.606. Dongge, Anda terlalu baik kepada saya. 8.808. Dongge, saya mencintaimu, simbol merek dagang terdaftar. Seperti yang diharapkan. Saat Anda memberikan tip dengan gila-gilaan, suara sistem juga terdengar. Mendeteksi bahwa tuan rumah menghabiskan 6.666 yuan di tempat hiburan malam. Pengembalian 10 kali lipat berhasil. Saldo kartu ban masuk 66.660 yuan. Dalam waktu singkat, saldo kartu ban Anda sudah mencapai 1.500.000. Namun Anda masih merasa tidak puas. Lebih dari 1 juta. Uang ini hanya cukup untuk membeli sebuah rumah di Tianhai. Dan itu hanya untuk kawasan perumahan yang dibutuhkan. Jika Anda berhenti dengan uang sebanyak ini, bagaimana Anda bisa menghargai sistem yang luar biasa ini? Memikirkan hal ini, Anda melambaikan tangan kepada Su Meimei yang berdiri di samping. Yang terakhir terlihat terkesan. Dia berjalan dengan ceria. Dongge, apa instruksi Anda? Tidak ada. Saya hanya ingin bertanya. Apakah ada tempat konsumsi mewah di kota Tianhai? Ingat, harus mewah. Jika Anda mengatakan ini saat masuk, Su Meimei tanpa ragu langsung mengusir Anda. Tapi sekarang, Su Meimei hanya akan merasa, pria ini terlalu menawan. Cara menghabiskan uang. Sungguh seperti dewa pria. Dongge, saya tahu beberapa tempat yang bagus. Wangjiang Pavilion di pusat kota, restoran Michelin yang berputar, restoran, dan pesta laut bintang 5. Benar, ada juga di HOKTV. Tempat-tempat ini memiliki pengeluaran per orang di atas 10.000. Pasti memenuhi permintaan Anda. Su Meimei berpura-pura tidak sengaja membungkukkan tubuhnya. Tepatnya memperlihatkan jurang laut yang dalam di depan mata Anda. Tidak melewatkan satupun kesempatan untuk pamer. Sekarang Anda hanya ingin menghasilkan uang. Jika tidak, pasti akan membuatnya tidak bisa menghadapinya. Baiklah, KTV ini saja. Dikelilingi oleh beberapa teknisi. Anda mengenakan pakaian Anda dengan baik. Melangkah dengan langkah yang anggun. Keluar dari tempat pijat. Dongge, hati-hati di jalan. Dongge, datanglah sering-sering. Suara manja bertubi-tubi datang dari belakang. Namun, Anda tidak melihat sama sekali. Langsung menuju tempat parkir. Petugas keamanan tua melihat pemandangan ini. Orang-orang tertegun. Beberapa saat tidak bisa berkata-kata.
Sebelumnya dia mengira Anda hanya berpura-pura kaya. Ternyata dia benar-benar orang kaya. Jika tidak, maka para teknisi wanita di Hong Romance yang mata duitan ini, bagaimana mungkin satu persatu bergerak dengan ceria dan menempel ke atas? Apa yang dilakukan kakek itu? Kamu melihat dia yang tampak kebingungan. Tidak bisa menahan diri untuk menggoda. Sepeda saya. Kamu taruh di mana? Tidak ada yang tergores atau terbenturkan. Detik berikutnya, kakek itu langsung berdiri tegak, memberi hormat padamu. Bos, tenang saja. Bersamaku di sini. Tidak ada yang boleh menyentuh mobil Anda. Baik. Semangat yang patut dihargai. Kamu sedikit mengangguk. Seolah-olah seperti pemimpin, menepuk bahu kakek itu. Maka tolong kamu keluarkan lagi untuk saya. Jika diganti dengan orang lain. Begini terhadap diri sendiri. Kakek itu sudah sangat marah. Tapi sekarang, rasakan pujian bos. Siap melayani Anda. Merupakan kehormatan saya. Selamat datang kembali lain kali. Mengendarai sepeda bersama. Angin kecil menerpa wajah. Kamu menarik napas dalam-dalam. Merasakan kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Menghabiskan lebih dari 20 tahun dengan bingung. Dan bahkan ditipu oleh wanita jahat Fang Shui hingga tidak memiliki apa-apa. Sudah ada sistem. Akhirnya bisa mengubah nasib. Tapi dengan status kekayaanmu sekarang, mengendarai barang ini benar-benar merugikan harga dirimu. Bagaimana kalau naik taksi saja? Halo, permisi, apakah Anda yang memanggil mobil mewah Didi? Senang bisa melayani Anda. Tak lama kemudian, sebuah Mercedes-Benz S-Class baru berhenti di depanmu. Sopirnya adalah seorang pria parubaya yang berpakaian rapi. Dengan wajah ramah. 2 kata. Profesional. Kamu mengangguk. Duduk di kursi belakang. Begitu naik ke mobil, kamu secara naluriah mulai melihat ke sana-sini. Mobil seperti ini. Ini adalah pertama kalinya kamu naik. Tanpa bisa menahan rasa ingin tahumu. Melalui kaca spion, dia melihat gerakanmu. Dia tersenyum tipis. Menganggap kamu sudah terbiasa hidup susah. Ingin berbelanja dengan boros. Lagi pula, siapa yang tidak makan pangsit saat tahun baru? Tak lama kemudian, Mercedes-Benz S-Class melaju dengan stabil memasuki jalan bar di kota Tianhai. Melihat ke sekeliling, pemandangan penuh lampu merah dan minuman keras. Pria tampan dan wanita cantik di mana-mana. Kamu melihatnya dengan bingung dan terpesona. Dalam hati merasa kagum. Orang-orang kaya ini benar-benar tahu cara menikmati. Dulu kamu bahkan tidak berani masuk. Tidak menyangka. Tidak lama setelah itu, kamu juga bisa dengan percaya diri datang ke sini untuk berbelanja. Tidak lama kemudian, mobil Mercedes berhenti di depan sebuah bangunan yang megah. Tidak menyangka, kamu baru saja turun dari mobil. Suara sistem pun berbunyi. Mendeteksi bahwa pemilik menghabiskan 500 yuan. Pengembalian 10 kali lipat berhasil. Saldo kartu ban masuk 5.000 yuan. Kamu terkejut sejenak. Kemudian sudut bibirmu sedikit terangkat. Tidak menyangka, uang untuk taksi ke klub malam juga bisa dikembalikan. Memikirkan hal ini, kamu semakin bersemangat. Melangkah dengan percaya diri. Masuk ke dalam KTV di HO. 2 orang penyambut yang mengenakan cheongsam dengan belahan. Mereka segera menyambut dengan senyuman hangat. Dengan hormat mereka membungkuk. Suara mereka manis dan lembut. Selamat datang, Tuan, di HO. Senang bisa melayani Anda. Kamu mengangguk. Langsung memanggil Tuan. Siapapun yang mendengarnya pasti merasa nyaman. Kemudian, kamu langsung mengeluarkan ponsel. Dengan serius berkata, 2 wanita cantik memberikan layanan yang baik. Bagaimana kalau kita berteman di WeChat? Ini. Mendengar permintaan ini, salah satu pelayan tampak sedikit menolak. Pelayan lainnya tersenyum canggung. Akhirnya dia tetap memberi kamu kesempatan ini. Tampan. Dia tidak membawa ponsel. Tambahkan saya. Ya. Oke. Kamu mengangguk. Dengan cepat menambahkan sebagai teman. Angpau. Pelayan sebenarnya berniat untuk menghapusmu segera. Namun, tidak pernah terbayangkan. Kamu menambahkan sebagai teman. Dalam waktu singkat, dia mengirimkan transfer uang. Tidak ada terjemahan yang sesuai, mungkin nama atau istilah khusus. Tampan, kamu tidak menambahkan 2 nol lebih, kan? Pelayan itu menggenggam dengan gemetar. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seperti pelayan luar seperti mereka. Jangan bicara tentang angpau atau uang tip. Jika tamu tidak memberikan 2 tatapan sinis, itu sudah cukup. Apa yang kamu katakan? Apa 2.000? Pelayan lainnya tampak bingung. Secara naluriah melihat ponselnya. Kemudian langsung bingung dan kacau. Seketika terdiam. Mengenai hal ini, kamu tampak sangat tenang. Hanya 2.000 saja. Anggap saja kita berteman. Siapa tahu, nanti saya akan sering datang. Iya. Anda pasti harus datang lebih sering. Detik berikutnya, sikap pelayan sambutan berubah 180 derajat. Tertawa hingga goyang-goyang. Dia bahkan sengaja mengangkat bagian paha yang terbuka. Cahaya musim semi yang putih bersih ada di depan mata. Kamu secara naluriah menjilat bibirmu.
Namun tetap bisa menahan diri. Sekarang yang penting adalah menghasilkan uang. Baiklah, kita bicarakan lagi nanti. Silakan masuk. Tunggu sampai kamu pergi. Pelayan sambutan yang tidak menambahkan kamu di WeChat baru menyadari. Sayang sekali. Orang itu sudah tidak ada. Aduh. Dia marah dan menginjak tanah dengan keras. Kebetulan sekali. Sepatu hak tingginya patah. Seandainya tahu seperti ini, tidak akan berpura-pura lagi. Mendengar suara sepatu hak tinggi yang patah di belakang. Kamu tersenyum penuh makna. Tadi aku menambahkanmu dan kamu tidak menghargainya. Sekarang menyesal. Sudah terlambat. Mengenai teh hijau ini, kamu sama sekali tidak memanjakan. Untuk wanita yang menjaga harga dirinya, kamu juga tidak pernah pelit. Seperti yang diharapkan, kamu belum melangkah jauh. Suara sistem pun berbunyi. Mendeteksi bahwa tuan rumah menghabiskan 2.000 yuan di tempat malam. Pengembalian 10 kali lipat berhasil. 20.000 yuan masuk ke rekening bank. Lagi-lagi 20.000 yuan di tangan. Uang kecil ini yang kamu habiskan. Sama sekali tidak panas di tangan. Tindakan memberikan uang tip juga semakin halus dan lancar. Beberapa saat kemudian, kamu tiba di meja depan Empire KTV. Saat ini, seorang wanita dengan tubuh yang menarik. Wanita cantik yang berpakaian sederhana berdiri di sana. Dengan senyuman profesional di wajahnya. Tubuhnya yang menawan sedikit membungkuk. Selamat datang di Empire KTV. Permisi. Saat sedang berbicara, meja depan tiba-tiba mengernyitkan dahi. Mengamati kamu dari atas ke bawah. Dengan sedikit ragu memanggil namamu. Kamu adalah Lindong. Kamu mengenal saya. Kamu tertegun sejenak. Tiba-tiba dipanggil namanya. Kamu sedikit bingung. Hehe. Lindong, protagonis yang mengalami kebangkitan finansial. Kamu berpura-pura apa? Bahkan kamu tidak mengenaliku? Aku Bai Yuking. Mendengar nama ini, tiba-tiba muncul ingatan dalam benakmu. Komite belajar di kelas SMA. Guru pengikut setia. Setiap hari mendorong diri sendiri untuk mengumpulkan tugas. Saat itu, kamu tidak pandai belajar. Di kelas, berada di urutan terakhir. Tugas sering tidak selesai. Ini membuat Yuking yang merupakan komite belajar sangat merendahkanmu. Dan kadang-kadang juga mengejek mukmu dengan status sebagai orang desa. Kemudian setelah lulus SMA, keduanya terputus kontak. Tak disangka, bertemu lagi. Ternyata di tempat seperti ini. Oh, ingat sekarang. Bai Yuking, kan? Komite belajar di kelas kita. Saat itu, setiap hari mendapat nilai tertinggi di kelas. Mendapatkan berbagai penghargaan sampai tangan lelah. Sekarang bagaimana bisa bekerja di KTV? Kamu menepuk kepalamu. Dengan ekspresi seolah baru menyadari. Jelas-jelas menghina prestasinya yang pertama. Tapi datang ke sini untuk melayani resepsionis. Ternyata, mendengar ejekanmu. Wajah putih bersih Yuking langsung merosot. Kedua tangan kecilnya juga mengepal menjadi tinju. Melirik sekejap ke seluruh tubuhmu. Pakaian yang tidak lebih dari 200 yuan. Juga membalas dengan ejekan. Kamu juga tidak lebih baik. Ya, masih berani mengatakanku. Mengingat kita adalah teman lama. Aku dengan baik hati mengingatkanmu. Di sini, minimum pengeluaran beberapa ribu yuan. Bukan tempat yang bisa kamu datangi. Sudah cukup dewasa. Bahkan tidak punya sedikit pun pengertian. Aku bahkan merasa malu untukmu. Yuking berkata sambil mengayunkan tangan kecilnya. Seolah-olah sedang mengusir lalat. Tidak disangka. Kamu sama sekali tidak menghiraukannya. Melihat daftar harga di belakang Yuking. Dia mulai membaca satu persatu. Kamar mewah tertinggi, mulai dari 88.888 yuan. Hanya ada satu. Menarik juga. Kamu tersenyum tipis. Kamar tertinggi seharga lebih dari 80.000. Ternyata tidak termasuk layanan lainnya. Ini benar-benar seperti lubang pengeluaran yang besar. Namun, semakin demikian, semakin kamu menyukainya. Tujuanmu datang ke sini. Bukankah untuk menghabiskan kain emas? Sudah cukup melihatnya? Saya berbicara ini karena kita teman sekelas. Hanya karena itu saya berbicara banyak padamu. Jangan terlalu sombong. Jika tidak, saya sudah menjadi satpam. Bai Yuking tampak sangat tidak sabar. Dia berpura-pura akan mengambil telepon. Untuk menelepon satpam. Saat di sekolah, dia sudah meremehkanmu yang hanya orang desa. Sekarang, kamu mengejeknya dengan statusmu sebagai resepsionis. Dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk menambah penderitaanmu. Jangan terburu-buru. Siapa bilang saya hanya melihat tanpa berbelanja? Teman lama. Ayo bawa saya ke ruang VIP. Kamu berkata sambil tersenyum. Saat Bai Yuking hendak menelepon. Mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba berhenti. Ekspresinya juga menunjukkan penghinaan. Tanpa uang tapi masih berpura-pura hebat. Otaknya sudah rusak. Baiklah. Bukankah kamu ingin berpura-pura kaya? Saya akan memberimu kesempatan ini. Baiklah. Saya akan membawamu masuk untuk melihat.
Tapi jika kamu tidak punya uang, jangan salahkan saya jika saya memanggil orang. Bai Yuking menyilangkan tangannya. Sudut bibirnya menunjukkan senyuman dingin. Seolah-olah kamu tidak melihat. Mengangguk sambil tersenyum. Tenang saja. Saya ini tidak punya hobi lain. Hanya suka uang banyak. Masih suka menghabiskan uang. Saraf. Bai Yuking mengumpat pelan. Kemudian dia menahan kemarahan. Membawamu ke ruang kecil. Membuka pintu. Yang terlihat di depan mata adalah pemandangan yang penuh cahaya berkilau. Di atas kepala ada 2 baris lampu sorot. Bergerak perlahan mengikuti irama. Menciptakan suasana yang mempesona namun tetap elegan. Meja dan ubin di dalam ruangan berlapis hitam emas. Permukaan berlapis emas. Memberikan pengalaman yang tak tertandingi. Lihatlah dirimu yang compang-camping itu. Sangat tidak cocok dengan lingkungan di sini. Bahkan Bai Yuking merasa kamu sangat mengganggu. Lindong. Harga ruang kecil adalah 1.888 yuan. Bagaimana kamu akan membayar? Kartu atau pemindaian kode? Bai Yuking dengan perhatian mengeluarkan satu. Ada kode QR dan satu mesin pos. Dihantarkan ke depanmu. Tinggal menunggu kamu tidak bisa mengeluarkan uang. Lalu memanggil satpam. Membuangmu ke kolam di luar. Siapa sangka? Kamu mengamati sejenak. Ternyata menggelengkan kepala. Lalu mengernyitkan dahi dan menghela napas. Tidak bisa. Tempatnya terlalu kecil. Tidak bisa bergerak dengan leluasa. Apa yang kamu katakan? Bai Yuking tertegun sejenak. Seketika tidak bisa bereaksi. Di detik berikutnya, kamu membuka tanganmu. Melakukan gerakan ke arahnya 2 kali. Wajahmu penuh dengan 2 kata. Benci. Teman lama. Ruangan yang kamu rekomendasikan ini terlalu kecil. Jika suaraku sedikit lebih keras, telingaku bisa menjadi tuli. Apakah ada ruangan yang lebih besar? Melihat ekspresi wajahmu ini, Bai Yuking langsung tertegun. Wah, luar biasa. Benar-benar berpura-pura. Kamu malah semakin berani. Bai Yuking semakin marah saat memikirkannya. Mengangguk dengan tegas. Tentu saja ada. Hanya takut kamu tidak mampu membayar. Apa yang kamu katakan ini? Apakah saya terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Kamu berbicara dengan ceroboh. Jangan banyak bicara. Segera ganti dengan ruangan yang lebih besar. Saya sudah tidak sabar untuk bernyanyi 2 lagu. Bai Yuking mendengus dingin. Dia keluar dari ruang VIP dengan marah. Meninggalkan pemandangan punggung yang memikat untukmu. Kamu tiba-tiba merasa terpesona. Kenapa dulu saat sekolah tidak terlihat? Ternyata Bai Yuking ini sangat menarik. Dengan mengenakan seragam ini. Ternyata ada daya tarik tersendiri dari seragam ini. Sudut bibirmu sedikit terangkat. Sambil mengagumi punggung Bai Yuking. Sambil mengikutinya masuk ke ruang VIP lainnya. Ruang VIP ini jelas lebih besar. Dekorasi dan perabotan juga lebih mewah. Bahkan mikrofon pun juga dilapisi emas. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu puas? Ini adalah ruang VIP paling populer di Empire KTV. Biasanya sulit untuk memesan. Hari ini kamu beruntung. Kebetulan saja ada kamar kosong. Bagus, bagus. Memang tingkatnya sangat tinggi. Kamu menyentuh dagumu yang halus. Terus-menerus mengangguk. Terlihat seperti Liu Laolao masuk ke Taman Agung. Bai Yuking melihat situasi itu. Sekali lagi dalam hati merasa meremehkan. Orang desa adalah orang desa. Tadi hampir saja aku terpedaya olehmu. Masih mengira kamu benar-benar kaya. Sekarang terlihat. Hanya berpura-pura saja. Sudahlah. Jangan berlama-lama. Jika kamu puas, segera saja buat keputusan. Totalnya adalah 6.888. Kamu tidak akan. Tidak punya uang untuk membayar, kan? Bai Yuking menyilangkan tangan. Mengangkat 2 belahan yang penuh. Di wajahnya penuh dengan keraguan dan kebencian terhadapmu. Seolah-olah yakin bahwa kamu tidak punya uang di saku. Tidak menyangka. Kamu sama sekali tidak terpengaruh oleh semua itu. Masih tidak puas? Ia menggelengkan kepala. Bukan maksudku. Teman lama. Ruangan ini masih agak kecil. Ya, susah payah sekali untuk berbelanja. Bagaimanapun juga, tidak boleh menyakiti diri sendiri. Ruang besar. Apakah ada ruang besar? Melihat kamu menunjuk-nunjuk. Bai Yuking hampir meledak karena marah. Semakin merasa. Kamu sedang mempermainkan dirimu sendiri. Sebelumnya tas kecil seharga 1.888 yuan terasa terlalu kecil. Sekarang tas sedang seharga 6.888 yuan juga terasa kecil. Kali ini, Bai Yuking tidak berniat membuang waktu lagi. Langsung menjadi terus terang. Lindong, saya katakan padamu. Saya membawamu ke sini. Ini sudah melampaui batas pekerjaan saya. Kamu telah membuang banyak waktuku. Tahukah kamu berapa banyak urusanku yang tertunda? Setelah mengucapkan kalimat ini, Bai Yuking tidak ragu lagi. Langsung mengeluarkan ponsel. Akan menelepon untuk meminta bantuan. Melihat penampilannya yang seperti ini, kamu malah tertawa. Kamu bilang kamu. Kenapa kamu marah sebesar itu? Aku tidak bilang aku tidak akan memberimu uang. Begini, saya akan membayar sedikit uang muka terlebih dahulu.
Itu sudah cukup, kan? Setelah mengucapkan kalimat ini, kamu langsung mengeluarkan ponsel, memindai kode QR. Hehe, masih uang muka? Dari mana kamu mendapatkan uang? Bai Yuking terlihat meremehkan. Masih merasa kamu berpura-pura hebat. Tidak disangka. Detik berikutnya, dia mendengar suara indah dari pembayaran di telinganya. Pembayaran Alipay masuk. 5.000 yuan. 5.000. Bai Yuking membelalak. Langsung terkejut. Kamu ternyata sangat dermawan. Jangan-jangan aku salah menilai. Terdeteksi bahwa pemilik menghabiskan 5.000 yuan di tempat malam. Pengembalian 10 kali lipat berhasil. 50.000 yuan masuk ke rekening bank. Teman lama, kamu ngapain? Melihat Bai Yuking tertegun. Kamu sengaja mengulurkan tangan, melambaikan di depan dia. Jangan-jangan dia terpesona dengan cara aku membayar. Namun, ini juga wajar. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Siapa yang tidak mengalami perubahan? Kamu setuju, kan? Alis Bai Yuking berkerut. Masih agak sulit diterima. Sekarang, bisakah kamu mengganti ruangan untukku? Bisa. Dalam keadaan terpaksa, Bai Yuking hanya bisa memaksakan diri, membawa kamu keluar. Kali ini, dia membuka pintu ruang besar. Membuka pintu. Lampu berkedip. Sebuah lukisan pemandangan luas muncul di depan mata. Berbagai dekorasi menunjukkan kemewahan. Bagus. Inilah yang seharusnya. Kamu tersenyum tipis. Di depan Bai Yuking. Dia duduk dengan mantap di sofa. Entah kenapa. Jelas sekali kamu mengenakan barang-barang murah. Teman lama. Bahkan tas besar pun sudah semewah ini. Saya sangat penasaran. Satu-satunya ruang VIP di sini. Seperti apa bentuknya? Kamu tiba-tiba tersenyum dan berbicara. Tubuh Bai Yuking bergetar. Ada rasa panik yang tidak bisa dijelaskan. Sudah cukup. Meskipun kaya, tidak seharusnya menghabiskan uang seperti ini. Apa ruang besar ini masih belum memuaskanmu? Saat ini, Bai Yuking sudah menghentikan niatnya untuk mengerjaimu. Lagi pula, uang muka 5.000 sudah ditransfer kepadanya. Itu cukup untuk menunjukkan kamu memang memiliki sedikit harta. Tapi, membiarkanmu pergi ke ruang VIP mewah. Itu masih terlalu berlebihan. Harus diketahui. Baik tas kecil, tas sedang, atau tas besar. Paling banyak hanya pengeluaran 4 digit. Tapi ruang VIP berbeda. Seluruh Empire KTV hanya memiliki satu. Dan, harganya juga melonjak hingga 88.888. Nyanyikan sebuah lagu. Menghabiskan hampir 100.000 yuan. Di kota Tianhai, ada banyak bos besar dan anak kaya. Namun, tidak banyak yang memiliki keberanian sebesar itu. Dan apakah kamu yakin memiliki uang sebanyak itu? Jangan khawatir tentang itu. Bawa saya saja. Kamu bisa melihat keraguan dan skeptisisme di matanya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Resepsionis membawa tamu untuk membuka ruang VIP. Seharusnya juga ada komisi, kan? Semakin tinggi kelas ruang VIP yang saya buka, kamu akan mendapatkan komisi yang lebih banyak, bukan? Apa yang perlu diragukan? Cepatlah. Saya bisa menghabiskan puluhan ribu dalam hitungan menit. Baik, mendengar kata-kata ini, Bai Yuking benar-benar kehilangan kesabaran. Namun, dia masih tidak percaya. Apakah kamu mampu untuk menghabiskan ruang VIP tertinggi? Setelah ragu sejenak, Bai Yuking mengeluarkan ponselnya. Bersiap untuk menelepon. Tunggu sebentar. Saya akan meminta izin kepada bos kami. Membuka ruang VIP tertinggi. Harus ada persetujuan darimu. Sungguh lambat sekali. Cepatlah, telepon saja. Kamu mengangguk dengan sedikit tidak sabar. Namun, semakin buruk sikapmu. Bai Yuking semakin merasa bahwa kamu sulit dipahami. Dalam kesan dia, orang kaya selalu memiliki sifat seperti ini. Dengan cepat, Bai Yuking mendapatkan persetujuan dari bos. Mengantarmu. Sampai di depan pintu ruang VIP paling mewah di Empire KTV. Di pintu besar, terukir penuh dengan pegunungan, tanaman, bunga, burung, ikan, dan binatang. Hanya pintu besar ini sudah sangat mewah. Dekorasi di dalamnya benar-benar tak terbayangkan. Saya akan memastikan sekali lagi. Apakah kamu benar-benar ingin memesan ruang ini? Segera saja. Jangan buang-buang waktu. Jantung Bai Yuking berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya dia membuka ruang VIP tingkat tertinggi. Hari ini juga berkat kamu. Agar bisa masuk dan melihat. Memikirkan hal ini, Bai Yuking menggigit bibirnya. Tiba-tiba merasa, kamu juga tidak begitu menyebalkan. Sebaliknya, ada daya tarik yang tak terungkapkan. Kamu menyadari perubahannya. Tanpa sadar tersenyum sinis di dalam hati. Wanita memang selalu terpesona oleh kekuatan. Awalnya, dia sangat membenci dirinya sendiri. Bersikap angkuh dan memerintah. Setelah melihat kamu kaya, seketika menjadi lembut seperti air. Menjadi bersemangat seperti api. Tapi ini juga baik. Yang paling kamu suka adalah mengajari wanita seperti ini. Uang tidak cukup.
maka akan menghabiskan uang dengan sangat banyak. Pasti akan membuat lawan bicara membuka mulut atau membuka kaki. Wah, Bai Yuking dengan wajah kecilnya yang merah mendorong pintu yang terhampar di depan mata. Tidak lagi megah dan berkilau, melainkan suasana pegunungan dan hutan yang alami. Sebuah sungai mengalir di bawah kaki. Sesekali ada ikan koi melompat. His, meskipun kamu sudah siap secara mental, tetap saja terkejut sedikit. Ruangan yang sangat istimewa ini ternyata adalah pemandangan alam. Bai Yuking juga terpesona. Jantungnya berdebar-debar. Namun, yang lebih mengejutkan masih ada di depan. Teman lama, saya sangat puas. Bisa membayar sekarang. Belum selesai berbicara. Kamu sekali lagi mengeluarkan ponsel. Menggesek kode QR. Pembayaran Alipay berhasil. Terdeteksi bahwa host menghabiskan 88.888 yuan di tempat hiburan malam. Sementara itu, kamu juga menerima pemberitahuan dari sistem. Tuan rumah terdeteksi telah menghabiskan 88.888 yuan di sebuah klub malam. Cashback 10 kali lipat berhasil. Uang masuk rekening bank sebesar 888.880 yuan. Totalnya 888.000. Mantap, semangatmu membara. Seluruh pori-pori tubuhmu terbuka. Tak bisa menahan ingin menarik napas dalam-dalam. Bai Yuking bahkan lebih bersemangat darimu. Bibir kecilnya terbuka seperti ceri. Kamu telah menghabiskan hampir 90.000. Dia setidaknya mendapatkan komisi 9.000. Kamu sama sekali bukan orang desa. Kamu benar-benar seperti dewa kekayaannya. Pria idaman dalam mimpinya. Ah tidak, kamu. Terima kasih telah menghabiskan 88.888 yuan. Saya mewakili Empire KTV menyambut kedatangan Anda. Bai Yuking sudah tidak bisa berkata-kata. Lidahnya bahkan terbelit. Melihat wajahnya yang memerah. Penampilannya yang malu-malu. Kamu secara tidak sadar menjilat bibirmu. Namun, kamu tidak perlu terburu-buru. Makanan harus dimakan sedikit demi sedikit. Wanita itu juga harus diajari perlahan-lahan. Kamu duduk dengan percaya diri di sofa kulit asli. Dengan santai dia berkata, sahabat lama. Ruangan sebesar ini. Aku bernyanyi sendiri. Apakah ini agak membosankan? Begini. Terlihat membuatku sangat kesepian. Tenang saja. Di sini kami memiliki putri pendamping minum yang paling cantik. Aku akan segera memanggil mereka. Dijamin akan membuatmu puas. Bai Yuking tersenyum lebar. Dia langsung menggoyangkan pinggulnya dan bersiap untuk pergi. Tak disangka. Kamu langsung memanggilnya. Tidak perlu. Kenapa harus repot-repot? Aku rasa kamu sudah cukup baik. Bagaimana kalau kamu menemani aku minum 2 gelas? Sekalian. Melanjutkan persahabatan kita sebagai teman lama. Kamu tersenyum tipis. Membuka sebotol whisky. Tanpa peduli, menuangkan segelas untuk Bai Yuking. Dalam sekejap, Bai Yuking berada dalam dilema. Sulit untuk mundur. Jika menolak, ketika kamu marah dan mengadunya, dia pasti tidak akan bisa menghadapinya. Tapi jika setuju, apakah saya tidak berhak mengundangmu minum? Bukan. Bai Yuking segera menggelengkan kepala seperti gendang. Setelah ragu-ragu, dia tetap melangkah perlahan seperti kucing. Duduk di sofa di seberangmu. Melihat adegan ini, kamu langsung mengernyitkan dahi. Teman lama, kenapa duduk begitu jauh? Mari kita mendekat, agar bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Bai Yuking menggigit bibirnya. Kenapa dia tidak ingat? Apa hubungan dia denganmu? Ada. Juga saling tidak suka. Tapi sekarang, dia tidak berhak untuk tidak suka pada orang lain. Katakan saja tentang ruang VIP seharga 88.888 ini. Dia tidak akan mampu membelinya seumur hidupnya. Tenang saja. Saya tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Asalkan kamu melayaniku dengan baik. Aku akan memberimu sebuah tip. Kamu mengambil kesempatan ini. Duduk di samping Bai Sueking. Dia juga menyerahkan segelas whisky. Uang tip. Mendengar 2 kata ini, Bai Yuking merasa sedikit tergerak. Tapi biasanya dia tidak menemani minum. Lagi pula di tempat seperti KTV ini. Begitu mabuk, dia pasti akan menjadi domba yang bisa diperlakukan sesuka hati. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bisa dibayangkan. Tapi, demi uang, dia ragu-ragu cukup lama. Akhirnya dia membuka mulutnya dan meminum alkohol itu. Baik, kamu berteriak keras. Kemudian tangan dan kakimu tiba-tiba tidak bisa diam. Langsung meletakkan tangan besarmu di paha lawan. Bai Yuking secara naluriah menolak sentuhanmu. Kamu juga tidak terburu-buru. Sambil mengagumi pesonanya. Sambil membujuknya dengan lembut. Menghembuskan napas hangat dan berbicara di telinganya. Teman lama, kamu benar-benar cantik. Ayo, saya akan mengirimi Anda amplop merah kecil terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Bai Yuking menerima transfer uang. Saat melihat deretan angka itu, dia langsung membelalak. 18.808. Bai Yuking memandang dengan mata berbinar. Kali ini, tidak ada lagi rasa ragu.
langsung jatuh ke pelukanmu. Membiarkan dua tangan besar masuk ke dalam kerah. Menggenggam. Waktu. Tak terhitung banyaknya keindahan musim semi terhampar di depanmu. Yang lebih mengejutkanmu adalah, hanya dengan sedikit sentuhan, tubuhnya bergetar lembut. Gluk. Kamu menelan ludah dengan dalam. Tidak bisa menahan kegelisahan di dalam hati. Saat itu, suara sistem yang ethereal tiba-tiba terdengar. Selamat kepada pemilik atas penyelesaian misi penaklukan khusus di tempat malam. Mendapatkan hadiah tambahan. Selamat kepada pemilik atas mendapatkan kemampuan bernyanyi tingkat dewa. Apa? Kemampuan bernyanyi tingkat dewa. Kamu tertegun sejenak. Segera setelah itu, kamu merasakan perubahan aneh pada tubuhmu. Kemampuan bernyanyi tingkat dewa. Menarik. Sudut bibirmu sedikit terangkat. Tidak menyangka. Hadiah dari sistem tidak hanya uang. Masih ada kemampuan khusus seperti ini. Kebetulan kamu sekarang di KTV. Bisa dicoba. Suara luar biasa ini. Sebenarnya seberapa hebat? Memikirkan hal ini, kamu sembarangan memilih lagu Jingzong Baokuo, lalu membersihkan tenggorokan, memulai penampilannya sendiri. Awalnya, Bai Yuking tidak memiliki banyak harapan. Hasilnya, begitu kamu mulai bernyanyi, dia benar-benar terkejut. Tubuhnya bergetar lembut, seolah-olah jiwanya terkena dampak. Kuda pergi ke selatan. Orang-orang melihat ke utara. Rumput hijau kekuningan. Debu berterbangan. Begitu ahli mulai bertindak, langsung tahu apakah ada atau tidak. Bai Yuking telah bekerja di Empire KTV selama beberapa tahun. Telah melihat banyak orang datang ke sini untuk bernyanyi. Bahkan banyak orang kaya yang mengundang penyanyi profesional untuk tampil. Namun, jika jujur, suara kamu yang tanpa hiasan dapat dianggap sebagai kemampuan bernyanyi yang kembali ke akar. Dia pasti melihatnya untuk pertama kalinya. Memikirkan hal ini, Bai Yuking semakin penasaran dan terpesona padamu. Pria ini sebenarnya menyimpan berapa banyak rahasia. Saya bersedia menjaga tanah dan memperluas wilayah. Negara besar Cina harus membuat semua pihak datang untuk merayakan. Setelah lagu selesai, wajahmu tidak berubah. Semangatmu menggebu-gebu. Seperti jenderal yang menang kembali ke istana. Mengawasi semua orang dengan angkuh. Mikrofon di tanganmu. Juga seperti pedang yang membunuh musuh. Jangan katakan itu Bai Yuking. Siapapun yang mendengar lagu ini, pasti akan bersemangat. Kapan kamu belajar menyanyi? Dulu saat sekolah. Saya bahkan tidak tahu. Bai Yuking menatapmu dengan tajam. Seolah-olah seperti kucing liar yang sedang birahi. Dua tangan kecil tidak tahu kapan terjerat di leher satu sama lain. Tubuh semakin erat menempel. Seketika, kamu merasakan kehangatan yang lembut. Pada saat itu juga, suara sistem terdengar lagi. Selamat kepada pemilik yang telah menyelesaikan misi penaklukan khusus di tempat malam. Mendapatkan hadiah tambahan. Selamat kepada pemilik yang mendapatkan senjata emas yang tak tergoyahkan. Dalam sekejap berikutnya, kamu hanya merasakan semua organ dalammu bergejolak, menjadi semakin ganas. Terutama sekarang, Bai Yuking memelukmu erat-erat, bahkan membuatmu merasakan api yang jahat. Bai Yuking melihat kegelisahanmu. Dengan wajah penuh malu, menyembunyikan kepalanya di pelukanmu. Dengan suara yang hanya bisa didengar oleh kalian berdua, ia berbisik. Aku tiba-tiba menyadari. Sebenarnya, aku cukup menyukaimu. Bagaimana kalau kita belum selesai berbicara? Bai Yuking tiba-tiba merasakan tubuhnya ringan. Seluruh tubuhnya diangkat oleh dua lengan yang kuat. Lindong. Lebih pelan sedikit, ya, sudah membuatku sakit. Bai Yuking malu sampai menutup matanya. Pada saat yang sama, ia juga secara samar-samar mengharapkan kamu melakukan sesuatu padanya. Kamu juga sangat menyukai penampilannya yang malu-malu ini. Menggunakan jari untuk mengangkat dagu Bai Yuking yang halus seperti giok. Memberikan ciuman penuh perasaan. Lalu tertawa lepas. Ini baru permulaan. Nanti, aku akan mencintaimu dengan baik. Sekarang, mari kita minum sedikit alkohol terlebih dahulu. Jenis alkohol apa saja yang tersedia di sini? Kamu tidak lupa hal yang paling penting, kan? Dengan ceroboh membuka menu di meja kopi. Melihat sekilas dengan acuh tak acuh. Jenis bir, ada Corona, Heineken, dan Budweiser. Yang termahal hanya 500 per botol. Jenis sampanye, sampanye bangsawan 2000 per botol. Raja sampanye 6000 per botol. Minuman keras mewah, Johnnie Walker Blue Label 20.000. Penghormatan kerajaan 18.880. Remy Martin EXO 16.800. Semakin kamu lihat, semakin berkerut dahi. Gerakan membalik halaman juga semakin tidak sabar. Ini semua apa sih? Begitu murah. Apa ini bisa diminum oleh manusia? Yuking, kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Aku susah payah datang ke KTV kalian untuk berbelanja. Hanya untuk mengelabui aku dengan minuman murah seperti ini. Ini sudah sangat mahal, ya? Mendengar keluhanmu, Bai Yuking sampai bingung. Setengah botol Remy Martin EXO. Cukup untuk gaji sebulannya. Mengambil sedikit. Itu sudah beberapa ratus yuan.
Kamu bahkan masih merasa itu murah. Tapi begitu memikirkan kamu yang boros. Ruang VIP sudah pasti. Bai Yuking pun merasa lega. Dia pun melipat tubuhnya. Menyadari perubahan ekspresi lawan bicara. Kamu tidak bisa menahan diri untuk menggoda sedikit. Yuking, kamu sudah bekerja di Empire KTV begitu lama. Apakah tidak ingin mencoba minuman termahal di sini? Mungkin saja. Bahkan bos kalian pun enggan untuk membukanya. Bai Yuking awalnya agak bingung. Mendengar kata-kata ini, tidak bisa menahan diri untuk merasa bersemangat. Kamu memberinya kesempatan untuk merasakan kehidupan orang-orang kelas atas. Kamu membalik ke halaman terakhir. Di sana ada sesuatu yang kamu inginkan. Bai Yuking menjulurkan lidahnya. Kamu menjawab dengan penuh minat. Membalik menu sampai halaman terakhir. Halaman ini memang berbeda. Ternyata dihiasi dengan pinggiran emas. Setiap huruf dicetak dengan tinta emas. Mewah dan mahal. Jenis minuman. Dan deretan nol di belakang itu. Juga sangat mengejutkan. Anggur merah Lafite 1982, 80.000 yuan per botol. Diproduksi di Château Lafite Bordeaux, Prancis. Rasa yang kaya dan lembut. Ia memiliki rasa blackberry dan black currant. Anggur es Eskimo, 90.000 yuan per botol. Diproduksi di negara daun maple. Rasa segar dan lezat. Memiliki aroma yang kuat dari daerah kutub. Louis XIII Kianyi, botol 100.000 yuan. Diproduksi di Château Louis XIII, Prancis. Tahan lama dan lumer di mulut. Bagus. Inilah yang disebut anggur. Barang-barang yang tadi sama sekali tidak bisa dibandingkan. Sudut bibirmu terangkat. Akhirnya kamu mengangguk puas. Anggur yang harganya beberapa ratus kali lipat. Hanya beberapa ribu yuan. Sedangkan satu botol Lafite seharga 80.000 yuan. Itu bisa membuatmu menghasilkan 800.000. Siapa yang baik dan siapa yang buruk. Bahkan orang bodoh pun tahu. Ini, dan ini. Sudahlah. Minuman-minuman ini. Satu botol dari setiap jenis, tolong. Kamu seperti mesin pembaca. Dengan santai, kamu menyentuh beberapa kali. Melihat tindakan boros ini, Bai Yuking tidak bisa menahan tubuhnya bergetar. Meskipun kamu berpakaian compang-camping. Tapi, cara kamu membayar benar-benar keren. Kenapa masih terdiam? Ayo pesan minuman. Pukulan. Kamu menampar bokong Bai Yuking yang bulat. Yang terakhir mengeluarkan suara manja seperti tersengat listrik. Tapi kali ini, dia bahkan tidak berani bersendawa. Dia segera bangkit dan keluar. Tidak lama kemudian, beberapa pelayan berpakaian kemeja putih dan jaket hitam. Pelayan dengan rambut slicket back mendorong troli kecil masuk. Dari kepala hingga kaki, semuanya menunjukkan dua kata, profesional. Bai Yuking berjalan di depan, dengan kepala tegak dan dada dibusungkan. Jangan tanya betapa bangganya dia. Tuan Lin, ini adalah minuman yang Anda minta. Apakah kita buka sekarang? Anda mengangguk sedikit. Lalu melambaikan tangan ke belakangnya. Orang lain tidak perlu ikut. Anda tinggal untuk membuka minuman untuk saya saja. Mendengar kata-kata ini, wajah cantik Bai Yuking memerah. Sekumpulan pelayan juga mengerti. Dengan hati-hati meletakkan minuman. Lalu satu persatu keluar. Sebelum pergi, mereka juga melirik Bai Yuking dengan tatapan iri. Nona resepsionis ini adalah yang diperhatikan oleh bos besar. Mungkin besok dia akan terbang ke puncak dan menjadi ratu. Menikmati segala kemewahan dan kekayaan. Bai Yuking dengan mudah mengambil pembuka botol. Satu botol untuk Anda buka. Seluruh proses. Kedua tangan kecilnya bergetar. Harga satu botol minuman. Lebih dari penghasilannya dalam setahun. Jika bukan karena kamu. Takutnya, dia seumur hidupnya tidak akan pernah memiliki kualifikasi untuk mencicipi. Tanpa disadari, kamu bahkan lebih bersemangat daripada dia. Terdeteksi bahwa pemilik menghabiskan 80.000 yuan di tempat malam. Pengembalian 10 kali lipat berhasil. Selamat kepada pemilik yang mendapatkan 800.000 yuan. Terdeteksi bahwa pemilik menghabiskan 90.000 yuan di tempat malam. Pengembalian 10 kali lipat berhasil. Selamat kepada pemilik yang mendapatkan 900.000 yuan. Terdeteksi bahwa pemilik menghabiskan 100.000 yuan di tempat malam. Serangkaian suara notifikasi muncul. Kamu telah menghabiskan 500.000 dengan gila. Saldo kartu bankmu langsung berkurang lebih dari setengah. Namun segera, dengan keberhasilan pengembalian 10 kali lipat. Saldo kamu kembali melonjak menjadi 7 digit. Melampaui batas 5 juta. Kamu sambil mencicipi anggur yang enak. Sambil tidak bisa menahan diri untuk mengagumi. Ternyata KTV ini memang menghabiskan uang untuk minum cepat. Yang penting kamu suka. Saat ini, Bai Yuking mengambil beberapa teguk Lafite tahun 82. Dia sudah dalam keadaan sedikit mabuk. Wajah kecilnya kemerahan. Sangat menggoda. Membungkus tubuh ramping dengan seragam Moel. Sebuah cakar serigala menyusuri kerah. Masuk dengan cepat. Bai Yuking tidak bisa menahan diri mengeluarkan suara mendesah. Lindong, pelan-pelan. Dia bahkan belum pernah pacaran.
Bai Yuking semakin malu saat berbicara. Juga tidak tahu. Kata-kata yang tidak malu seperti ini. Bagaimana bisa keluar dari mulut sendiri? Hasilnya, sama sekali tidak terduga. Mendengar kata-kata ini, kamu tidak hanya tidak mengurangi kekuatan, malah gerakannya semakin besar. Bai Yuking melotot, hampir pingsan. Melihat dia yang tampak patuh, seperti siap untuk dipetik. Kamu menelan ludah. Tidak bisa menahan diri untuk menghukumnya di tempat. Justru pada saat itu, suara dering ponsel menggema. Siapa itu? Begitu tidak peka. Harus menelepon pada saat yang tidak tepat. Menghancurkan suasana hatiku. Kamu mengernyitkan dahi. Fang Shui sudah kamu blokir. Wanita ini. Tidak mungkin dia masih berani datang dengan tidak tahu malu, kan? Saat berikutnya, melihat tampilan panggilan masuk. Kamu tidak bisa menahan senyummu yang sedikit mengembang. Kemudian, menekan tombol untuk menjawab. Telepon baru saja terhubung. Dari sana terdengar suara lembut yang manja. Suaranya juga terdengar sedikit malu. Dongge, kamu sekarang di mana? Sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Hatiku bergetar. Menurut saya, tidak hanya hatimu yang bergetar, kan? Kamu tersenyum. Dengan sengaja mengaktifkan speakerphone. Begitu suara yang menawan ini keluar. Kamu belum melakukan apa-apa. Bai Yuking langsung membelalak. Segera setelah itu, secara naluri, dia menggenggam lenganmu. Dua belahan yang menawan juga menempel padamu. Dia tahu permainan orang kaya. Kecepatan mengganti pacar lebih cepat daripada mengganti baju. Tapi, seperti kamu yang makan di mangkuk tapi melihat ke panci. Dan selalu berharap bisa mengambil satu sendok dari orang lain. Ini adalah pertama kalinya dia melihat. Siapa dia? Apakah dia pacarmu? Bai Yuking memang pernah tampil beberapa tahun yang lalu. Memahami situasi dengan baik. Sambil dengan lembut bertanya. Sambil menggunakan tangan kecil yang lembut untuk melayanimu. Seolah-olah mengumumkan kekuasaannya. Kamu tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Melihat Bai Yuking dengan tatapan yang sedikit terkejut. Jelas-jelas dia masih muda. Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak trik? Lihat apa? Belum pernah melihat babi. Belum pernah melihat babi berlari? Dia juga punya beberapa rekan yang mengantarkan nampan buah. Hanya saja tugas masing-masing berbeda. Uang yang mereka hasilkan berbeda. Tapi sekarang, saatnya mereka cemburu padaku. Kamu hanya bisa tersenyum pasrah. Sementara itu, wanita di ujung telepon mulai panik. Dongge, kamu sekarang di mana? Aku segera datang mencarimu. Kamu adalah anggota paling terhormat di Honglangman. Bukan sembarang orang yang bisa melayaninya. Dia panik. Orang yang menelepon adalah teknisi cantik Ting-Ting dari Honglangman. Awalnya kamu hanya membalas dengan, "Hai, nanti kita hubungi setelah pulang kerja." Tak disangka, pihak lain menganggapnya serius. Diperkirakan, juga ingin menggantungkan diri padamu. Mengurangi perjuangan beberapa dekade. Bisa. Saya berada di ruang VIP di DHOK TV. Ayo datang ke sini. Biaya taksi sudah aku transfer ke kamu. Cepatlah. Ting-Ting menerima transfer sebesar 2.000 yuan. Gadis kecil itu sangat senang. Dongge terus berteriak. Cium. Aku mencintaimu, Dongge. Bai Yuking melihat adegan ini. Penuh dengan rasa iri dan cemburu. Tatapannya juga sedikit menyimpan rasa kesal. Dia sudah melayanimu begitu lama. Kenapa tidak ada imbalan atas kerja kerasnya? Aku juga mau satu. Keduanya tersedia. Kamu tersenyum pahit. Wanita-wanita ini memang sangat realistis. Tapi untungnya, berapapun uang yang diberikan kepada mereka, mereka bisa mendapatkan 10 kali lipat. Selalu untung. Terima kasih. Aku sangat mencintaimu. Bai Yuking membuka amplop merah sebesar 6.000 yuan. Semua kemarahan hilang. Langsung melompat ke pelukanmu dan menggesekkan diri. Kaki yang indah itu juga mengikuti rok kerja yang sobek. Terletak di pinggangmu. Terdeteksi bahwa pemilik menghabiskan 2.000 yuan di tempat hiburan malam. Pengembalian 10 kali lipat berhasil. Selamat, pemilik mendapatkan 20.000 yuan. Terdeteksi bahwa pemilik menghabiskan 6.000 yuan di tempat hiburan malam. Pengembalian kali lipat berhasil. Selamat, pemilik mendapatkan 60.000 yuan. Sekali lagi, 80.000 yuan masuk. Dengan mudah, dirimu saat ini melihat 80.000 yuan tambahan di kartu bank. Tidak terpengaruh. Seolah-olah minum air dingin, sangat biasa. Siapa yang menyuruhmu memiliki beberapa juta di kartu bankmu? 80.000 yuan ini benar-benar tidak ada artinya. Tidak perlu disebutkan. Kamu sudah mulai menantikan. Sebentar lagi dua wanita akan bertemu. Hanya saja tidak tahu apakah itu akan menjadi berkah bagi semua. Atau arena pertempuran. Tata. Seorang gadis yang anggun. Remaja cantik yang mengenakan sepatu hak tinggi. Berjalan ke pintu ruang VIP. Wajah bulat telur dengan alis seperti daun willow. Masih ada sepasang mata menggoda yang alami. Kulitnya sehalus es dan seputih tulang. Kulitnya masih muda dan lembut. Berusaha merebutmu. Sekali lihat,
Sudah jelas dia belum genap 20 tahun. Itulah Ting-Ting yang datang terburu-buru. Memikirkan ada seorang wanita cantik di dalam kamar. Berusaha merebutmu. Ting-Ting tidak bisa menahan diri untuk menggigit bibirnya. Lalu dia mendorong pintu dengan keras. Dongge, aku di sini. Kalian. Belum selesai berbicara. Ting-Ting langsung tertegun. Di kamar pribadi. Lampu neon yang berkedip-kedip dan musik dansa saling berjalin. Bai Yuking yang awalnya anggun. Sudah lama melepaskan diri. Keras seragam OL dibuka lebar. Kedua tangannya diletakkan di bahumu. Pemandangan putih bersih terlihat jelas. Kaki cantik yang montok menggantung di pinggangmu. Sedang bergerak mengikuti irama. Menggoyangkan tubuh dengan liar. Yang lebih mencolok adalah Bai Yuking bahkan menggigit gelas tinggi di mulutnya. Dalam pose yang sangat menggoda. Menuangkan minuman untukmu. Pose ini untuk menuangkan minuman. Tentu saja tidak stabil saat menuang. Lafite tahun 82 yang mewah dan mahal. Begitu saja tumpah ke dadamu. Hanya beberapa tetes saja. Jatuh di ujung lidahmu. Namun, dari ekspresimu bisa terlihat. Kau sangat menikmati. Ting-Ting, kau sudah datang. Kau mencuri waktu di tengah kesibukan. Melihat Ting-Ting yang masuk dengan mendorong pintu. Langsung melambaikan tangan. Tanpa sedikit pun merasa ragu atau malu. Seolah-olah, semuanya sangat normal. Tapi, Ting-Ting tidak senang. Dia berjalan cepat mendekat, memaksa merangkul lenganmu. Lalu, menggunakan bahunya untuk mendorong Bai Yuking yang masih bergerak. Dongge, minum begitu banyak alkohol. Tidak baik untuk kesehatan. Apa niat wanita ini? Memberikanmu begitu banyak minuman mahal. Jelas-jelas ingin mendapatkan komisi. Menipumu uangmu. Dongge, kamu pasti sudah mabuk, kan? Biar aku gosokkan ke badanmu. Ting-Ting sambil berbicara. Sambil dengan sukarela memijat pelipismu dengan tangan kecilnya. Begitu baru bersentuhan. Kamu merasakan sensasi melayang. Semangat Bai Yuking yang menyala-nyala. Sentuhan dingin Ting-Ting. Benar-benar seperti api dan es. Siapa kamu? Berani-beraninya bilang aku seperti kucing atau anjing. Isi. Kamu justru seperti ayam liar. Di sisi lain, Bai Yuking sangat marah. Minuman keras itu. Jelas-jelas adalah kamu yang bersikeras untuk meminumnya. Dia sudah berusaha menasihati dengan baik selama setengah hari. Kenapa pada akhirnya menjadi dia yang ingin mendapatkan komisi? Meskipun dia memang bisa mendapatkan banyak komisi. Tapi, itu juga karena kamu mau. Dia tidak mencuri atau merampok. HMPH, barang yang mencolok. Pelacur panti pijat. Masih berani bilang tentang aku. Dongge, kamu harus membela dia. Dia memarahiku. Sialan. Jelas-jelas kamu yang pertama kali memarahiku. Kamu tidak bisa hanya melihat dia menggangguku. Ting-Ting dan Bai Yuking berdiri di kiri dan kanan. 1 detik sebelumnya mereka masih bertengkar hebat. Lingkaran mata mereka merah. Detik berikutnya, mereka mulai bersikap manja padamu. Manja sekali. Yang lebih penting adalah, kedua wanita itu memiliki kelebihan masing-masing. Ting-Ting, baik dari segi tubuh maupun kecantikan, sangat menonjol. 2 kaki panjang dan lurus. Pasti setara dengan model mobil. Ditambah lagi, usianya belum genap 20. Siapa yang tidak suka yang muda? Di sisi lain, Bai Yuking juga tidak kalah menarik. Sebagai wajah dari KTV di HO. Setelah berdandan, memiliki aura seperti bintang. Meskipun kakinya tidak sepanjang Ting-Ting. Tapi tubuhnya sangat menggoda. Jauh di atasnya. Wanita seperti ini, jika dia diajari dengan baik, benar-benar membuat orang sulit untuk bangkit dari tempat tidur.